Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, alikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas Kitab Tauhid karya Syekh Dr. Shalih bin Fauzan hafizahullahu taala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji terkait dengan wajibnya menaati dan mencontoh atau meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim dan muslimah, seorang mukmin dan mukminah, itu wajib mengikuti dan menaati serta meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa ucapan maupun perbuatan. Kita wajib mengikuti perintah beliau dan wajib pula menjauhi larangan-larangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan konsekuensi syahadat kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tak kala kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tatkala kita mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita juga tunduk ya dan mengikuti syariat-syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka insyaallah taala di kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, ya, pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Setelah menyebutkan tentang wajibnya taat dan mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau membawakan pembahasan yang lain, ya, yaitu fi masyru'iyatis salati wassalami ala rasuli sallallahu alaihi wasallam, yaitu disyariatkannya bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disyariatkannya bersalawat dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau hafizahullahu taala, min haqqihi alladhi syara'a Allahu lahu ala ummatihi ay yusallu wa yusallimu alaihi. Di antara hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan bahwasanya hak beliau banyak. Ya, hak beliau sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Ya, di antara haknya, ya, di antara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat beliau adalah bersalawat dan bersalam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersalawat dan memberi salam kepada beliau salatullahi wasalamuhu alaihi. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat
kepada Nabi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi. Para malaikat juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kepadanya dan memberi salam penghormatanlah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, idza sami'ta Allah yaqul, kalau kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya, fa'ar'iha sam'aka, maka pasanglah pendengaranmu. Ya, maksudnya perhatikan dengan baik ayat tersebut. Kenapa? Fa innahu khairun ya'muru bi aw syarrun yanha anhu. Karena yang datang setelahnya hanya dua kemungkinan. Yang pertama, kebaikan yang Allah perintah, atau yang kedua, keburukan yang Allah larang. Itu kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya, kaidah ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kata Ibnu Mas'ud, ya, kemungkinannya hanya dua. Perintah yang Allah perintahkan setelahnya, atau larangan yang Allah larang. Tentunya kalau perintah itu pasti mengandung kebaikan. Ya, kalau larangan itu pasti mengandung keburukan. Ya, seperti dalam ayat ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, datang, ya, firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kemudian setelah itu perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, diperintah untuk bersalawat. Maka pasti salawat ini mengandung kebaikan. Pasti salawat ini mengandung, ya, manfaat, pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa makna salawat Allah dan apa makna salawat para malaikat? Kata beliau hafizahullahu ta'ala, wa qad warada anna ma'na salatillahi ta'ala, dan telah, ya, datang keterangan, ya, tentang makna salawat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sana'uhu alaihi indal malaikah. Yang dimaksud dengan salawat Allah yaitu pujian Allah kepada Nabi SAW di sisi para malaikat. Ini makna salawat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya, berarti makna salawat di situ adalah pujian. Ya, kalau Allah bersalawat berarti Allah memuji. Allah memuji. Nah, karena itu kita sebagai seorang muslim hendaknya bersemangat untuk meraih shaf pertama dan shaf kedua di salat berjamaah. Ya, di shaf pertama maupun shaf kedua di salat berjamaah, baik laki-laki maupun perempuan. Perempuan juga, ya, kalau ada hijab maka, ya, shaf pertama dan shaf kedua itu shaf yang paling bagus kalau ada hijab. Ya, kalau tidak ada hijab, itu baru berlaku yang paling bagus adalah shaf yang terakhir. Jadi kalau ada hijab, para ulama seperti Imam An-Nawawi mengatakan shaf pertama dan kedua itu yang paling baik, ya, laki-laki, demikian juga perempuan. Apa keutamaan shaf pertama? Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alas shaffil awwal. Sungguhnya Allah dan para malaikat itu senantiasa bersalawat kepada shaf yang pertama. Bersalawat kepada shaf yang pertama. Apa maknanya salawat Allah? Ini, yaitu Allah memuji, ya, di sisi para malaikatnya. Nah, kemudian wasalatul malaikah, adapun salawat malaikat itu maknanya adalah ad-du'a, ya, doa.
Ya. Wa salatul adamiyyin, adapun salawatnya anak Adam, yaitu manusia kita, adalah al-istighfar, ya, permohonan ampun, ya. Jadi katakan di sini, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna salawat Allah? Ya, maknanya pujian Allah di sisi para malaikatnya. Apa makna salawat, ya, malaikat? Yaitu doa. Apa makna salawat kita, ya, anak Adam? Yaitu istighfar, permohonan ampun. Dan ini sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari, ya, seorang tabi'in yang bernama Abul Aliyah, ya, bernama Abul Aliyah. Nah, kata beliau, wa qad akhbara Allah subhanahu fi hadhihi al-ayati an manzilati 'abdihi wa nabiyhi 'indahu fil mala'il a'la. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, ya, kedudukan hamba dan nabinya sallallahu alaihi wasallam di sisi makhluk yang mulia, di sisi para malaikat, ya. Bi annahu yusni alaihi 'indal malaikatil muqarrabin. Apa kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisi makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi, yaitu Allah memuji beliau di sisi para malaikat yang didekatkan. Ini kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji-puji oleh Allah di sisi para malaikat, di sisi para malaikat, dan itu kedudukan yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi, ya, dibangga-banggakan. Wa annal malaikata tusalli alaihi, demikian juga para malaikat bersalawat kepadanya, ya, bersalawat kepadanya, itu mendoakannya. Tsumma amara ta'ala ahlal alami sufli bis salati wat taslimi alaihi. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya, penduduk alam bawah, ya, maksudnya penduduk bumi, ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan penduduk bumi untuk bersalawat dan taslim, ya, bersalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa, ya, hikmahnya? Liyajtami'ats tsana'u alaihi min ahlil alami sufli bis salami, ya. Liyajtami'a ats-tsana'u alaihi min ahlil alamil ulwi was-sufli, ya. Apa hikmahnya? Supaya bergabung, berkumpul pujian, ya, pujian, ya, penduduk langit dan penduduk bumi, ya. Ahlus sufli maksudnya, ya, penduduk bumi, ahlul ulwi yaitu penduduk langit. Jadi ketika kita bersalawat, para malaikat juga bersalawat, berkumpul pujian antara penduduk langit dengan penduduk bumi, dan itulah keutamaan yang luar biasa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini makna salawat. Ini makna salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian apa makna, ya, taslim? Wa makna wasallimu taslima adalah ay hayyuhu bitahiyyatis salam, yaitu berilah penghormatan kepadanya, ya, penghormatan. Kalau kita mengatakan assalamualaikum, itu artinya memberi penghormatan, ya. Wa idza huyyitum bitahiyyah, kalau kalian diberi penghormatan, ya, maka wasallimu taslima ay hayyuhu bitahiyyatil Islam, berilah penghormatan dengan penghormatan Islam. Fa idza shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam falyajtami' baina as-salati wat taslim. Ini, ya, pelajaran yang diberikan oleh beliau hafizahullah taala. Kata beliau, apabila seorang itu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia menggabungkan dua hal. Apa itu? Salawat dan taslim. Salawat dan taslim. Fala yaqtasir ala ahadihima. Jangan dia mencukupkan salah satunya saja.
Fala yaqul sallallahu alaihi. Jangan hanya mengatakan sallallahu alaihi, bersalawat saja. Ya, faqat, jangan hanya mengatakan sallallahu alaihi. Wala yaqul alaihi salam, dan dia tidak mengatakan ya, atau jangan pula mengatakan alaihi salam. Ya, ini keistimewaan Nabi SAW. Ya, kalau para nabi dan rasul sebelumnya itu kita sebutkan ya apa? Taslim saja. Nabi Adam alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, ya, Nabi Musa alaihi salam, taslim saja. Tapi Nabi SAW, ya, kata Syekh Hafizahullah, jangan mencukupkan salawat saja tanpa taslim, atau mencukupkan taslim saja tanpa salawat. Ya, lianna Allah Ta'ala amara bihima jami'a, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menggabungkannya. Apa itu? Sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawat dan bertaslim. Ya, bersalawat dan bertaslim. Maka ketika kita menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, nah, itu harus lengkap salawatnya. Ya, sallallahu alaihi, salawat. Wasallam itu taslim. Ya. Atau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Itu juga yang disebutkan. Ya, atau alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi salawat dan salam. Ya. Jangan mengatakan ya Nabi alaihi salah atau Nabi alaihi salam. Itu disebutkan oleh Syekh Hafizahullah, jangan dicukupkan di situ, tapi gabungkan antara keduanya. Ya. Dan ini juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah ya, disebutkan oleh para ulama di antara kaidah menulis, nama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hendaknya kita tulis ya salawat setelah ucapan atau menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika kita mendengarkan nama beliau, ya kita bersalawat. Ya, kita bersalawat, dan itu dituntunkan. Ya, itu dituntunkan. Saya sudah berapa kali menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang mendengar itu hendaknya dia bersalawat ya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita dengarkan saja kalau kita berada di majelis ya, di majelis para wasyikh ya, ya ketika dibacakan hadis Nabi SAW itu pasti beliau bersalawat ya. Ada yang ya tidak menjaharkan dan ada yang menjaharkan. Nah, kata beliau wa tusyra'u salatu alaihi salawatullahi wa tusyra'u salatu alaihi ya sallallahu alaihi wasallam fi mawatina yata'akkadu talabuha fiha, ya, disyariatkan untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat. Ya, di beberapa tempat. Ada sebagian yang sangat ditekankan. Imma wujuban wa imma istihbaban muakkadan. Kadang ada yang wajib dan kadang ada yang istihbab, dianjurkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh al-Imam Ibnul Qayyim. Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Jala'ul Afham. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Jala'ul Afham. Nah, ini buku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah diterjemahkan, sangat bagus untuk dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah. Ya, satu jilid. Ya, satu jilid. Ya, aslinya tidak terlalu tebal. Ya, terjemahannya ya paling harganya 100-an lebih. Ya, lebih mahal kopi 5 gelas. Ya lah. Nah, lebih mahal ya? Iya, kalau 5 gelas. Nah, ya cuma 100.000 ya. Itu bermanfaat untuk kita. Dan subhanallah, di situ di dalam kitab tersebut Jala'ul Afham, ini kitab membahas keutamaan bersalawat kepada Nabi SAW. Ya, demikian juga disebutkan tentang makna salawat. Cuma membahas tentang makna salawat saja. Itu kitab Jala'ul Afham. Ya,
Luar biasa. Kata beliau, ya, Dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih Jala'ul Afham wahidan wa arba'ina mawtinan. Beliau menyebutkan di situ sekitar 41 tempat dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bada bi qawlihi al-mawtinul awwal wa huwa ahammuha wa akiduha fi salati fi akhir tasyahhud. Ibnul Qayyim memulai tempat yang paling ditekankan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu di akhir tasyahud. Ya. Di salat, ya, di tasyahud akhir. Ya, di salat di tasyahud akhir. Adapun kalau tasyahud awal, ya, itu hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Nah, tapi di tasyahud akhir, ya, itu tempat yang paling ditekankan untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ajma'al muslimuna ala masyru'iyyatih. Para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya. Ya, kaum muslimin, maksudnya para ulama telah sepakat tentang disyariatkannya bersalawat di tempat tersebut. Waqtalafu fi wujubihi fiha. Hanya saja mereka berselisih pendapat. Mereka berbeda pendapat tentang wajibnya, apakah wajib atau bukan, atau sunnah. Ya, itu saja ada perbedaan. Tapi tentang disyariatkannya, ya, maka itu, ya, para ulama sepakat bahwa disyariatkan untuk bersalawat di tempat tersebut, di tasyahud akhir sebelum salam. Nah, terkait dengan, ya, silang pendapat para ulama, bukan di sini pembahasannya. Ya, pembahasannya ini masalah fikih. Ya, pembahasan tentang wajib salat. Ya, tentang wajib salat. Nah, demikian juga tsumma dzakara fil minal mawatin. Ibnul Qayyim juga menyebutkan tempat yang lain, yaitu apa? Yaitu akhirul kunut. Ya, yaitu di akhir kunut. Ya, seorang kunut. Ya, apakah itu kunut nazilah atau kunut witir? Ya, maka dianjurkan untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membaca doa kunut. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Ya, kemudian bisa ditambah dengan doa yang lain, ya, sebelum sujud. Ditutup dengan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, itu salawat, ya, yang lain. Nah, ini yang kedua. Demikian juga wa fil khutabi ka khutbatil jumu'ah wal idain wal istisqa. Ya. Demikian juga tempat yang sangat ditekankan untuk bersalawat yaitu di khutbah-khutbah. Seperti khutbah Jumat, khutbah dua Id, apakah itu Idul Fitri, Idul Adha, wal istisqa. Demikian juga khutbah salat istisqa, minta hujan. Ya. Nah, ini dianjurkan, tempat-tempat yang dianjurkan. Demikian juga wa ba'da ijamatil muadzin. Demikian juga setelah menjawab muadzin. Wah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul." Kalau kalian mendengarkan muadzin, ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian kata Nabi SAW, bersalawatlah kepadaku. Ya. Lalu baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa tersebut, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku. Ya, halal baginya syafaatku. Nah, demikian juga wa inda du'a, ya, ketika berdoa. Ya. Apakah itu di awal, di tengah, atau di akhir? Dan itu yang paling bagus. Bersalawat di awal, di tengah, di akhir. Atau bersalawat di awal, di akhir. Atau bersalawat di awal saja. Ya, itu 3 tingkatan. Ya, salawat di awal, di tengah, di akhir. Ya, salawat di awal, di akhir. Salawat di awal atau salawat di akhir, ditutup dengan salawat. Ya.
Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli alayya. Doa itu terhijab, terhalang sampai orang yang berdoa itu bersalawat kepadaku. Ya, sampai bersalawat kepadaku. Nah, ini tempat bersalawat. Kemudian wa inda dukhulil masjid wal khuruji minhu. Demikian juga ketika masuk masjid dan keluar darinya. Ya, jadi sebelum baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma ftahli abwaaba fadlik, itu dianjurkan bersalawat. Ya, bersalawat. Itu tempat-tempat yang disebutkan. Ya, yang dikutip oleh penulis di sini. Ya, kalau mau lihat, ya silahkan dilihat di Jala'ul Afham, sekitar 41 tempat dianjurkan untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian juga ini masih ada. Wa inda dzikrihi sallallahu alaihi wasallam, ketika menyebut beliau. Ya, ketika menyebut beliau sallallahu alaihi wasallam, namanya disebut atau didengarkan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang mendengarkan namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Ya, al-bakhil. Ya, orang yang mendengarkan namaku disebut di sisinya lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Nah, itu tempat-tempat. Pertama tadi ketika tasyahud, ya, akhir, ya. Demikian juga di saat kunut, di khutbah Jumat, khutbah Id, ya, istisqa. Demikian juga setelah, ya, menjawab muadzin, ketika berdoa, ketika masuk masjid, keluar masjid, ketika mendengarkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam atau menyebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakara rahimahullah as-samaratil hasilah min as-salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara fiha arba'ina faidah. Ya. Kemudian Ibnul Qayyim juga menyebutkan buah, ya, atau keutamaan yang akan diraih dari salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyebutkan 40 keutamaan. Ya, ini luar biasa, ya. 40 tempat dianjurkan bersalawat. 41 tempat dianjurkan bersalawat, ya, dan beliau juga menyebutkan, ya, 40, ya, keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini motivasi kita untuk memiliki bukunya. Ya, saya tidak promosi, cuman, ya, ini dianjurkan. Ya, tidak promosi, saya bukan penjual buku. Ya, saya cari di toko buku. Nanti saya sebutkan tokonya lagi baru bilang. Ya, ini promosi ini. Tidak, cari saja di toko buku, ada di sana. Ya. Nah, iya. Minha diantaranya, ya. Di antara faedah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, imtithalu amrillahi subhanahu bidzalik, yaitu mengikuti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah memerintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala pasti dapat pahala. Ya, sebagaimana kalau kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala maka pasti mendapatkan, ya, pahala juga. Kalau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha juga diantaranya husulu asyri salawatim minallahi alal musalli marrah. Ya, diantara keutamaannya yaitu orang yang bersalawat kepada Nabi SAW 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, 10 kali. Apa tadi makna salawat Allah? Memuji. Iya, memuji di hadapan atau di sisi para malaikat. Iya, orang saja disuruh dipuji-puji sama
Ya, manusia luar biasa. Ya, dikasih penghargaan misalnya. Dikasih penghargaan sama sama bupati kah atau menteri kah, apalagi presiden yang kasih penghargaan. Apa yang dia? Pasti diposting kiri kanan. Ya, pasti posting kiri kanan. Ya, dipuji-puji, disanjung-sanjung, bangga dan seterusnya. Ya, tapi kenapa tidak bangga dengan salawat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, ini hari Jumat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu juga hari atau tempat di mana kita sangat dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara kiat untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, pertama, rajin hadir di majelis ilmu. Ya, rajin hadir di majelis ilmu. Ya. Kan kalau rajin hadir di majelis ilmu, ustadznya menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa tuntunannya? Bersalawat. Ya, bersalawat. Rajin hadir di majelis ilmu. Satu. Yang kedua, rajin membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rajin baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau belum bisa baca Sahih Bukhari, baca Arba'in Nawawiyah. Ya, baca Kitabul Jami'. Ya, baca Kitabul Jami'. Yang mudah-mudah, yang pendek-pendek. Ya, karena kalau kita membaca hadis pasti ada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti bersalawat. Ya, makanya Ahlus Sunnah itu adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan orang yang tidak mau bersalawat. Ya, sebagaimana tuduhan sebagian orang yang tidak punya dasar. Oh, itu tidak suka bersalawat itu. Siapa bilang? Ya. Siapa bilang? Nah, wa minha, di antara keutamaan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah raja'a ijabatid du'ai idza qaddamaha amamahu. Ya. Di antara keutamaan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam adalah mengharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan salawat. Sebagaimana hadis tadi. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u mahjubun hatta yusalli alaihi." Ya, doa itu terhijab sampai orang yang melakukannya, orang yang berdoa itu bersalawat kepadaku, bersalawat kepadaku. Jadi di antara faedah salawat yaitu seorang akan dikabulkan doanya. Wa minha, demikian juga annaha sababun li syafaati sallallahu alaihi wasallam idza qaranaha bi su'alil wasilati lahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara faedah bersalawat adalah salawat itu merupakan sebab untuk mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam apabila digandengkan dengan permintaan al-wasilah. Ya, apa itu al-wasilah maksudnya? Ya, kedudukan yang tinggi yang tidak diraih kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang selalu kita baca, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Kalau ini doa didahului dengan salawat, begitu selesai la ilaha illallah langsung Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau baca salawat yang paling sempurna, salawat Ibrahimiyah, kemudian baca doa tadi, kata Nabi SAW, halat lahu syafaati, halal baginya syafaatku, halal baginya syafaatku. Nah, wa minha, di antara faidah salawat annaha sababun li ghufranid dzunub, bahwasanya salawat itu merupakan sebab diampuninya dosa. Sebab diampuninya dosa. Jadi kalau seorang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya akan
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Tidak ada di antara kita yang tidak memiliki dosa. Semua pasti memiliki dosa. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam memiliki dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kemudian di antara faedah yang lain juga yang dikutip oleh Syekh di sini, wa minha annaha sababun li raddin nabi sallallahu alaihi wasallam 'alal musalli wal musallim alaihi, ya. Di antaranya, ya, adalah dia merupakan sebab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab orang yang bersalawat dan memberi salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah itu akan disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dimanapun kalian berada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kepadaku. Ya, bersalawatlah kepadaku. Kenapa? Karena salawat kalian itu disampaikan kepadaku. Ya. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana salawat kami bisa sampai kepadamu? Ya, sementara engkau sudah, ya, dimakan oleh, ya, tanah. Ya. Sahabat-sahabat memahami bahwa kalau orang sudah meninggal, ya, itu sebagaimana manusia yang lain akan termakan oleh tanah. Maka Nabi SAW bersabda, Innallaha harrama 'alal ard ayyakula ajsamal anbiya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguhnya Allah mengharamkan bumi, ya, untuk memakan jasad para nabi. Ya, jadi jasad para nabi itu utuh, ya, tidak termakan oleh tanah. Beda dengan jasad manusia yang lain. Fa salawatullahi wa salamuhu ala hadzal nabiyil karim. Ya, ini beberapa faedah yang disebutkan oleh, ya, atau yang dikutip oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dari kitab Jala'ul Afham karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu Ta'ala. Ya, disebutkan juga oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, 3 faedah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, imtithalu amrillah, ya, mencontoh perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, anna dzalika min haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang paling berjasa, ya, dalam kehidupan kita? Ya. Tidak ada yang paling berjasa dalam kehidupan kita ini kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dialah yang memberi petunjuk, memberi hidayah, mengenalkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memberikan petunjuk kepada kita. Ya. Orang di dunia ini saja, orang-orang yang lain, ya, kita bertanya kepadanya, Pak, di mana, ya, jalan menuju ke sini? Dia berikan petunjuk kepada kita, oh, lewat sini. Oh, kita sangat berterima kasih banyak, Pak. Ya, kenapa? Itu hak dia. Ya. Lalu bagaimana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa, ya, kepada kita. Nah, demikian juga annaka idza shallaita ilaihi marratan wahida sallallahu alaika asyara. Ya, kalau engkau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadamu 10 kali salawat. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya, mirip dengan apa yang disebutkan tadi oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Demikian juga, ya, di antara faedah salawat adalah orang yang banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling dekat, ya, aqrabuhum minhu yaumal qiyamah. Orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Ya, orang yang paling dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak bersalawat kepada beliau. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu,
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling berhak, orang yang paling dekat kepadaku nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya, orang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Ya. Nah, ini ketika seorang ya bersalawat, maka dia adalah orang yang paling dekat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga di antara keutamaan bersalawat kepada beliau, annaha min alamati tawqirihi sallallahu alaihi wasallam wa min dalaili al-iman. Ya, bahwasanya bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan tanda pengagungan, penghormatan, pemuliaan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam, memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam itu bukan dengan cara membeli telur. Ya, bukan dengan cara membeli telur, ya, bukan dengan cara apa? Ya, memperingati kelahiran ya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran beliau itu diperselisihkan oleh para ulama. Ya, kapan ya beliau lahir, tanggalnya, bulannya itu diperselisihkan oleh para ulama ya rahimahumullahu taala ya. Karena itu cara memuliakan beliau, cara menghormati beliau, cara mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam adalah banyak bersalawat ya kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apalagi sekali lagi ini hari Jumat ya, kita sangat dianjurkan untuk banyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan ini selesai pembahasan tentang ya fi masyru'iyyatis salati wassalami ala rasuli sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pembahasan selanjutnya fi fadli ahlil baiti wa ma yajibu lahum min ghairi jafa'in wala gulu, ya, tentang keutamaan ahlul bait. Ini pembahasan yang sangat penting ya, karena sebagaimana di sini ya disebutkan ya wajib untuk memuliakan mereka tanpa meremehkan dan tidak pula berlebih-lebihan, tidak boleh gulu dan tidak boleh jafa ya. Tapi ahlu sunnah selalu pertengahan kepada ahlul bait, yaitu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini ya. Dan sebelum kita tutup, mungkin kalau ada yang ditanyakan disilakan. Bagusnya ditulis. Tes.
Ada. Ayo. Direkam ini. Nanti ya.